Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Berjumpa lagi dengan bab 10, menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Penerapan ragam hias pada bahan kayu, pengertiannya adalah motif ragam hias yang ditampilkan pada bahan yang berasal dari kayu. Motif-motif ragam hiasnya seperti motif flora, fauna, geometris, dan figuratif. Contohnya kursi, tempat tidur, meja, dan benda kayu lainnya. Fungsi ragam hias ini tidak hanya menambah keindahan atau estetika, tetapi juga memiliki simbol atau makna. Nah, di sini Ibu jelaskan sedikit mengapa Ibu mengatakan contohnya kursi. Nah, kursi itu bisa dibuat bermotif flora, boleh ada gambar-gambar flora, ada gambar fauna, bisa juga tempat tidur, dan bisa juga di meja atau benda-benda kayu lainnya, contohnya pada pintu atau pada kusen-kusen rumah, jendela, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada penerapan ragam hias yang bahannya dari kayu. Nah, contoh penerapan ragam hias. Ragam hias diterapkan pada permukaan bahan kayu yang berbentuk bidang 2 dan 3 dimensi. Penerapan ragam hias pada bahan kayu ini dilakukan dengan menggambar atau mengukir. Penerapan ragam hias pada bahan kayu juga terdapat pada benda-benda seni kerajinan daerah seperti tameng dan topeng. Ragam hias ini dikerjakan dengan cara digambar dan diberi warna. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kerajinan, dan banyak lagi kerajinan-kerajinan lainnya yang bahannya dari kayu, bisa dibuat seperti melukis boleh, menggambar boleh, dan mengukir boleh. Sekarang tekniknya. Teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Ini tekniknya ada 3, mengukir, menggambar, dan melukis. Nah, sekarang kita lihat pembahasan mengukir ragam hias pada bahan kayu. Pengertian mengukir. Mengukir adalah membuat tonjolan dan cekungan yang berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat. Alat mengukir ada 2, 1 pahat, 2 pemukul. Pahat di sini mempunyai 2 mata, yaitu mata pahat mendatar dan mata pahat melengkung. Nah, kemudian pahat ini ada 4 jenis. 1 pahat penguku, 2 pahat lurus, 3 pahat lengkung setengah bulat, 4 pahat miring. Pahat kuku. Pahat kuku sama artinya pahat penguku. Pahat ini berbentuk lengkung seperti kuku manusia, yang gunanya untuk mengerjakan bagian yang lengkung, melingkar, membentuk cembung, cekung, ikal, dan pecahan aris maupun pecahan cawen. Yang nomor 2, pahat lurus. Pahat lurus di sini bisa juga dikatakan pahat penyilat. Bentuknya lurus, digunakan untuk mengerjakan bagian yang lurus atau rata, juga dapat digunakan untuk membuat dasaran dan membuat siku-siku tepi ukiran dengan
dasarannya. Yang nomor 3, pahat lengkung setengah bulatan atau pahat kol. Bentuknya melengkung, belahan setengah bulatan, digunakan untuk mengerjakan bagian-bagian cekung yang tidak dapat dikerjakan dengan pahat lurus. Yang nomor 4, pahat miring. Pahat miring bisa juga dikatakan dengan pahat pengot. Bentuknya miring, meruncing, dan tajam sebelah. Digunakan untuk membersihkan pada sudut-sudut sela-sela ukiran dan meraut bagian-bagian diperlukan. Nah, kemudian nomor B, pemukul tadi. Alat pemukul yang digunakan dalam kegiatan mengukir umumnya dibuat dari kayu, meskipun ada yang menggunakan palu besi dan batu. Itulah alat-alat untuk mengukir. Menggambar ragam hias ukiran. Nah, kegiatan mengukir pada bahan kayu memiliki prosedur sebagai berikut. A. Menyiapkan alat dan bahan menggambar ragam hias ukiran. B. Memilih bentuk ragam hias sebagai objek berkarya. C. Membuat sketsa ragam hias pada bahan kayu. D. Memberikan warna pada hasil gambar. Itu menggambar, kita buat dulu sketsanya, kemudian langsung yang terakhir diwarnai. Nah, terus kita lanjutkan berikutnya, melukis ragam hias di atas bahan kayu. Contoh melukis ragam hias pada produk dari bahan kayu yaitu nomor A, menyiapkan bahan dan alat melukis seperti cat akrilik atau cat tembok, kuas, dan palet. B. Menyiapkan bahan kayu atau papan kayu. C. Membuat rancangan gambar ragam hias pada kertas. D. Memindahkan gambar rancangan pada permukaan bahan kayu. E. Menerapkan cat untuk menyelesaikan gambar ragam hias. F. Memberikan lapisan vernis atau cat transparan pada permukaan kayu. Itu contoh-contoh melukis ragam hias pada bahan kayu. Nah, itu sampai di situ anak-anak penjelasan bab 10, yaitu menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Selebihnya anak-anak silahkan baca di buku paket. Sampai di sini dulu anak-anak. Sampai jumpa. Salam sehat.